Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Islamia Putri dengan NIM 2020 10 102. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaku pasar modal dan instrumen-instrumennya. Pelaku pasar modal memiliki mekanisme tersendiri. Di market ini terdapat berbagai macam pelaku yang mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dengan adanya para pelaku ini, membuat aktivitas perdagangan di pasar ini menjadi hidup. Para pelaku ini merupakan pemain utama dan berperan dalam proses transaksi. Di antaranya, pertama ada manajer investasi. Manajer investasi adalah salah satu pelaku pasar modal. Tugasnya adalah mengelola dana dari masyarakat dalam berbagai portofolio efek agar menghasilkan keuntungan. Pihak ini harus memiliki keterampilan, ilmu, bahkan sertifikat di bidang investasi pasar primer maupun sekunder. Yang kedua ada emiten. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan surat-surat berharga dan sudah terdaftar di Bursa Efek. Sebuah perusahaan bisa kita sebut sebagai emiten karena mereka merupakan pihak yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau emisi di pasar primer maupun sekunder. Sementara itu, menurut Otoritas Jasa Keuangan, emiten merupakan pihak yang menjalankan penawaran umum berupa penjualan efek berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Yang ketiga ada pengawas. Pengawas merupakan pelaku pasar primer maupun sekunder yang menjaga mekanisme pasar itu sendiri. Adapun pengawas berada langsung di bawah kendali Menteri Keuangan. Pengawasannya adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang keempat ada penyelenggara. Penyelenggara adalah Menteri Keuangan yang menduduki tingkat tertinggi di market. Tugas menteri adalah menyediakan fasilitas penunjang perdagangan lalu mengaturnya pada sebuah regulasi. Tujuannya adalah untuk menjaga transaksi di pasar berjalan dengan adil dan transparan bagi semua pihak. Yang kelima ada investor. Investor sendiri merupakan pelaku yang memberikan modal terhadap emiten dengan membeli efek atau saham penerbit emiten. Adapun besar atau kecilnya modal tergantung dari kemampuan para investor. Keenam ada pialang. Pialang atau yang lebih sering kita kenal sebagai broker merupakan pelaku pasar modal dalam jual beli efek. Pelaku ini biasanya berbentuk perusahaan, baik itu swasta maupun pemerintah. Adapun salah satu ketentuan seorang pialang adalah harus memahami aturan main di pasar primer maupun sekunder dan memiliki sertifikat tertentu dalam market. Ketujuh ada wali amanat atau trustee. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan suatu pemegang efek utang seperti obligasi. Kegiatan ini dapat bank lakukan berdasarkan penetapan dari pemerintah. Beberapa kegiatannya adalah penyusunan kontrak dengan emiten, monitoring emiten, dan beberapa ketentuan lainnya berdasarkan kesepakatan kontrak. Dan yang terakhir ada lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang pasar primer merupakan lembaga yang bertugas untuk menjaga kelancaran transaksi di market. Adapun pelakunya antara lain Kustodian, wali amanat, biro administrasi efek, dan lembaga penyelesaian dan penyimpanan. Secara garis besar, tujuan dari lembaga tersebut adalah menjaga keteraturan dalam aktivitas transaksi market. Selanjutnya ada instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal dapat didefinisikan sebagai surat berharga atau kontrak yang dapat diperjualbelikan di bursa efek. Instrumen ini memberikan hak kepada pemiliknya dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan bursa efek. Instrumen bursa efek mencakup saham, obligasi, reksadana, derivatif, surat berharga komersial, dan masih banyak lagi. Berikut penjelasan saya tentang pasar modal dan instrumennya. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.